Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baguslah. Jane tersenyum sinis, juga tidak buru-buru. Dengan santai mulai istirahat. Darlin tidak tahu kalau bahaya sudah mendekat. Pagi-pagi bangun, dia buru-buru mempersiapkan barang derik. Karena siang ini sudah akan melakukan operasi. Dokter mengingatkan untuk tidak boleh makan, untuk mencegah napas tersumbat dan menyebabkan bahaya tidak bisa bernapas. Derek menaikkan kakinya, menahan dagunya yang bulat, memiringkan kepala yang imut, menatap Darlin. Ibu, kalau kamu berputar lagi, aku akan pusing. Bangun 1 jam, ibu sudah berputar 7-8 kali, matanya bahkan sudah buram. Darlin menghentikan langkahnya, barusan ingin berkata. Dari pintu terdengar suara bel. Dia hanya bisa pergi membuka pintu dulu. Dia mengira Pak Budi sudah mengendarai mobil keluar. Begitu membuka pintu, tubuh Hendrik yang tinggi muncul di depan pintu. Dengan tatapan dan senyuman lembut menatapnya. Dengan lembut berkata, Darlin, aku sudah kembali. Hendrik, cepat masuk. Darlin tertegun sejenak, segera kembali seperti biasa. Wajahnya terlihat senyuman senang. Sejujurnya, Hendrik bisa kembali. Hatinya juga terasa lebih tenang. Bagaimanapun dia sangat asing pada tempat ini. Hanya dia sendiri yang menemani Derek. Dia benar-benar takut dirinya tidak bisa bertahan. Paling tidak ada seseorang yang bisa membantunya dan menambahkan kepercayaan diri padanya. Paman Hendrik, kamu sudah kembali ya? Mendengar suara, Derek pun dengan memakai sandalnya berlari menghampiri. Begitu Hendrik melihat Derek, dia langsung melepaskan koper, menyodorkan tangan dan menahannya. Dengan lembut bertanya, siang ini kamu sudah akan pergi ke rumah sakit. Apakah Derek tegang? Tidak, Derek sangat berani. Derek dengan sombong mengangkat lehernya. Diam-diam melihat Darlin berkata di telinga Hendrik, Ibu lebih tegang dariku. Sebenarnya suara Derek tidak kecil. Darlin dan Hendrik mendengar semuanya, tapi tetap berkompromi dan menganggukkan kepala. Derek adalah anak laki-laki yang pemberani. Paman juga membawakan sebuah hadiah untukmu. Setelah Derek keluar, Paman baru memberikan satu kejutan padamu ya. Hendrik langsung menggendong Derek masuk ke ruang tamu bersama. Darlin berdiri diam, melihat hubungan Derek dan Hendrik yang semakin dekat. Hatinya mulai tergerak. Di dalam proses pertumbuhan Derek membutuhkan seorang ayah yang menemani dan mengajarinya. Walaupun dia memberikan semua cinta padanya, juga tidak bisa mengisi kekosongan di hati Derek. Itu adalah cinta yang berbeda dengan cinta seorang ibu. Sekarang, orang yang paling cocok adalah Hendrik. Dia tidak bisa memikirkan orang lain lagi. Tapi dia tidak sanggup begitu kejam. Jelas-jelas tidak bisa menerimanya, cintanya dengan segenap hatinya. Masih begitu rakus berharap Hendrik bisa memberikan kasih sayang pada Derek. Darlin dalam hati memarahi dirinya sendiri. Darlin,
Sejak kapan kamu menjadi begitu egois? Kamu tidak boleh melibatkan Hendrik. Ibu, apakah kamu ingin terus berdiri di depan pintu? Suara Derek yang imut terdengar. Darlin barusan menyadari kalau dirinya sedang berdiri di depan pintu sambil melamun. Langsung ikut masuk ke dalam. Bukankah ibu sudah datang sekarang? Paman barusan turun dari pesawat. Kamu turun dulu dan biarkan paman istirahat sebentar. Derek berpikir sejenak dan merasa masuk akal. Tapi dia menyukai paman Hendrik yang cara bicara dan kelakuannya sangat lembut ini. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Hendrik tetap menggendong Derek. Darlin dengan tidak berdaya berkata, Hendrik, kalau kamu begitu memanjakannya, kedepannya aku tidak akan bisa mengaturnya lagi. Derek sangat patuh. Sama sekali tidak perlu orang dewasa mengkhawatirkannya, kan? Hendrik mengelus kepalanya, tertawa sambil berkata. Derek menganggukkan kepala. Dengan wajah setuju berkata, benar, ibu tidak perlu khawatir. Guru sudah mengatakan kalau wanita sering khawatir akan cepat tua loh. Anak monyet. Darlin tertawa dan berkata, semuanya adalah kata guru. Darlin merasa pasti Derek sendiri yang memikirkan ucapan ini. Derek dengan berkompromi melakukan gerakan monyet yang menggaruk badan, membuat Darlin tertawa lagi. Hendrik, kamu barusan turun dari pesawat. Pasti belum makan kan? Aku pergi masak mie untukmu ya. Darlin tahu Hendrik pasti langsung kembali setelah turun dari pesawat. Lagi pula, dia bangun begitu pagi untuk naik pesawat. Pasti belum makan. Hendrik tidak menolak. Dengan tatapan lembut menatapnya. Baiklah, kalau begitu, maaf merepotkanmu ya, Darlin. Darlin yang ditatap pun merasa canggung. Berpura-pura tidak ada apa-apa. Membalikkan badan dan pergi ke dapur. Paman Hendrik, matamu sudah hampir menempel pada tubuh ibu. Derek dengan suara imut berkata. Tiba-tiba dibongkar kata hatinya oleh seorang anak yang hampir berusia 4 tahun. Membuat Hendrik merasa malu. Tapi hanya sebentar saja. Dia dengan cepat mengungkapkan kata hatinya dengan jujur. Kepintaran Derek, dia selalu sangat tahu dengan jelas. Sama sekali tidak karena dia adalah seorang anak kecil dan membohonginya. Dengan serius menanyakan pendapatnya. Apakah Derek akan tidak senang kalau paman menyukai ibu? Derek memiringkan kepala berpikir dengan wajah terpaksa dan lucu. Dia berkata, bukan tidak senang, hanya merasa hatiku kosong. Setelah menatap tatapan Hendrik, dia pun bertanya, Paman, kamu bukan pria yang setelah mempermainkan dan akan meninggalkannya, kan? Paman tidak akan. Hendrik juga dengan serius berjanji. Lagi pula paman juga tidak akan merebut ibu darimu. Paman akan menjaga kalian berdua selamanya. Paman, kamu sudah berpikir berlebihan. Aku sama sekali tidak khawatir ibu akan direbut olehmu. Bagaimanapun, ibu bisa berpisah dengan ayah karena aku. Hal yang sama aku rasa kamu juga mengerti. Derek dengan kasihan menepuk bahu Hendrik, menenangkan dan berkata lagi. Walaupun begitu, paman jangan putus asa ya. Suatu hari pasti akan berhasil. Hendrik sama sekali tidak marah karena ucapan Derek yang begitu langsung. Malah merasa sangat lucu. Anak yang pintar sangat banyak.
Tapi sangat jarang ada yang seperti Derek yang begitu mengerti kehidupan. Lagi pula, yang dia katakan sangat masuk akal. Kalau begitu, Derek sudah menyetujui paman mengejar ibumu. Aku tidak peduli, asalkan ibu setuju. Derek menggoyangkan bahu. Walaupun dia merasa ibu masih tidak bisa melupakan pria jahat itu, dan semalam mereka masih bertemu dengannya. Derek sedikit ragu, apakah harus mengatakannya pada Hendrik. Sudahlah, masalah orang dewasa, dia sebaiknya tidak ikut campur. Dia adalah anak kecil yang polos. Paman tidak takut. Paman percaya bisa memberikan kebahagiaan pada kalian. Hendrik berkata seperti ini, hatinya juga berpikir seperti ini. Waktu bisa menyembuhkan apapun dan juga bisa melupakan banyak hal. 1 tahun tidak cukup, 2 tahun, 2 tahun tidak cukup, maka 5 tahun. 5 tahun tidak cukup, maka 10 tahun. Dia bisa menunggu, asalkan membiarkannya berada di sisi mereka. Dia tidak percaya Darlin tidak bisa melihat ketulusan hatinya. Syarat untuk semua ini adalah dalam keadaan tanpa Yos. Darlin keluar dan melihat mereka berdua sedang berbisik. Hendrik, mie sudah siap. Kamu cepat makan. Kalau tidak, mie-nya akan lengket. Oh, baiklah. Hendrik berkata dan memalingkan kepala, bertanya pada Derek. Derek, apakah mau makan bersama? Tidak, hari ini aku tidak boleh makan, kata Derek dengan sangat sedih. Darlin memang mengatakannya. Tatapan malah begitu lembut. Tunggu kamu keluar dari rumah sakit. Ingin makan apa, ibu pasti akan membuatkannya untukmu. Ibu, kamu harus menepati janji ya. Kalau tidak, hidungmu akan memanjang loh. Begitu mendengar Derek langsung berkata. Baik-baik kucing congok, kata Darlin dengan tertawa.